Bermula dari penciptaan Alekawa atau dunia tengah, dalam hal ini bumi, oleh Dewata Sisinie yang Maha Esa. Dari entitas ini, setelah diciptakan 7 lapis langit, tanah, dan 7 lapis paratiwi atau uri liung, dalam hal ini buri liu atau dunia bawah, muncul sepasang dewa yang disamakan dengan matahari dan bulan, yang masing-masing bernama La Tepu Langi atau langit segenap dan We Senge Linge atau ciptaan sempurna. Bersamaan dengan itu, bintang gemintang pun tercipta. Dari pertemuan sang matahari dengan Sri Bulan saat gerhana terjadi, lahirlah pasangan dewa lain yang ditiupi roh oleh Dewata Sisinie. Pihak laki-laki dari pasangan ini juga seorang dewa matahari bernama La Patigana Aji Sangkuru Wiratopalanroe yang bertahta di Boting Langit atau puncak langit. Digelar Patotoe dan dewinya bernama Welete Sompa atau petir yang disembah. Dari pasangan terakhir ini lahir 18 dewa, yaitu 9 pasangan kembar. Keturunan para dewa ini menikah satu sama lain, namun pasangan kembar tidak boleh menikahi kembarannya karena akan dinilai melakukan incest. Hanya boleh menikahi saudara selain saudara kembar yang disebut sepupu. Keturunan ke-18 dewa inilah yang diceritakan dalam naskah I Lagaligo. Di antara mereka, 7 pasangan disebut khusus sebagai leluhur berbagai dinasti di Luwu, Tompotika, dan Wewang Nriwu. 3 pasangan menjadi dewa dunia bawah, dan yang menjadi dewa tertinggi di antaranya ialah La Mata Timo atau mata dari timur, yang berarti matahari terbit. Bergelar Guru Risalle atau penguasa selat, yang bersemayam di Buri Liu, palung laut, dan istrinya Sinau Toja, penghuni air, bergelar Masau Besi Rilapi Tanai, yang punya rumah di besi lapis tanah. 3 pasangan dewa lainnya mendiami surga dengan Sang Kuruwira atau Sang Guru para pemberani, bergelar Datu Patotoe atau Sang Raja Penentu Nasib, dan istrinya Welete Sompa atau petir yang disembah, bergelar Datu Palinge atau Sang Ratu Ibu. Sebagai dewa tertinggi di antara ke-18 dewa generasi itu, yang juga memerintah seluruh jagat. Tempat bersemayam mereka disebut Senrijawa atau Boting Langit atau langit tertinggi. Dari ke-9 anak Datu Patotoe, 7 diantaranya memerintah di setiap lapisan langit, masing-masing dengan tugas khusus. Dari 2 pasangan dewa utama yang memerintah dunia atas dan dunia bawah, masing-masing 2 anak diturunkan atau menurung atau dinaikkan, dalam hal ini Tompo, ke bumi dengan tugas tertentu. La Patigana Aji Sangkuru Wiratopalanroe yang bertahta di Boting Langi atau puncak langit, digelar Patotoe, mengundang semua anggota keluarganya dari berbagai kerajaan untuk melakukan musyawarah, termasuk Todang Toja dan Opu Samuda yang berasal dari bawah laut, Eto Empong yang berasal dari pusat laut. Karena pada saat itu bumi dalam keadaan kosong pemerintahan, pertemuan itu menetapkan Latongeng Langi atau yang bertahta di langit bertugas mengatur dunia tengah, tempat manusia hidup, menjadi Datu Luwu yang pertama, digelar Batara Guru. Ia adalah putra La Patigana Topalanroe atau Sang Pencipta dan Datu Palinge atau wanita pencipta, dan diputuskan menikah dengan We Nyili Timo, putri Lama Timang Guru Risalle Opu Samuda, Raja Todang Toja, dan istrinya bernama Sinau Toja, saudara perempuan La Patigana. Juga disepakati bahwa We pada ulang putri La Balaunyi, Raja Ute Empong, kawin dengan La Urumpesi, putra Laodang Riu, Sang Kamalewa Batara Tika, seorang calon raja Kutu atau Tompotika.
bagian Luwu Banggai. Sedangkan putra Patoto yang bungsu, yang bernama Lasadda Wero atau ucapan gemilang, dengan gelar Aji Mangkau, penguasa berwibawa, diutus untuk menguasai pusar bumi yang jauh berada di seberang laut barat. Dari keturunan Guru Riselle, ada 7 dewa yang juga memerintah 7 lapis dunia bawah, masing-masing dengan tugas berbeda-beda pula, antara lain membawa persembahan manusia turun ke dewa-dewa di Buri Liu, menciptakan badai dan menenggelamkan kapal-kapal orang-orang jahat. Anak tertua perempuan bernama Ue Nyili Timo atau Kerling dari Timur dikirim untuk menikah dengan Batara Guru. Anak kedua Guru Riselle Lapunna Liung yang berwujud buaya laut raksasa, bertindak sebagai pembawa pesan antara dunia bawah dan dunia tengah. Proses penciptaan dunia tengah hingga saat ini belum ditemukan. Dalam naskah Lagaligo, campur tangan para dewa hanya terbatas pada pengaturan dunia, menjadikannya subur, menyebarkan serta menyuburkan tanaman dan menata penghuninya yang sebelumnya belum mempunyai raja dan belum beribadat. Pasangan Batara Guru dan Ue Nyili Timo inilah yang membangun dinasti manusia Madarataku atau yang berdarah putih, pertama di Luwu dan merupakan model awal Tomanurung dan Totompo. Para leluhur dari dunia dewa-dewa mempercayai bahwa mereka adalah titisan dari hayangan atau muncul dari dunia bawah untuk menjadi penguasa pertama di berbagai kerajaan di Sulawesi Selatan.